terima. Nggak akan Chat. Maaf ya Chat ya. Nggak akan. Kamu hanya ingin menjatuhkan apa? Menjatuhkan personal branding Doktif. Laporkan kalau memang Doktif memeras. Laporkan kalau memang Doktif meminta duit 250 miliar untuk Doktif embat. Sampai sekarang aja nggak ada laporan apapun terkait dengan pemerasan ya teman-teman. Yes. Dan juga kan kemarin kalian ingat ya HP Doktif aja udah disita sama polisi Dan tidak ditemukan dan apa-apa. tidak ditemukan apa-apa sama sekali guys. Nah, kalian mau tetap silakan. Jangan. Kembali lagi ke sini pelanggarannya. Ya. Kembali lagi ke sini, kita kembalikan lagi. Itu banyak banget yang putih. Pelanggarannya. Yang putih di depannya. Yang depannya tuh ada yang kayak ini kan ngomong ini nih. Memutihkan. Memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan. Dia bilang, saya tidak pernah mengiklankan bahwa produk saya bisa memutihkan. Nah, ada jejak-jejak kali guys. Ya apa Ki? Bisa baca nggak guys? Tuh bisa baca nggak tuh? Memutihkan mau ngomong apa? Nah, lucu lagi nih. Nih ya, tuh. Ancaman hukumannya. Pelanggaran relabeling, mengubah penandaan dilakukan dengan menambahkan stiker berwarna tomat putih dan tulisan white tomato. Sedangkan komposisi produk tidak mengandung ekstrak white tomato. Tindakan relabeling dan overclaim yang dilakukan pelaku usaha di atas melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, wes, saya ngomong bukan Doktif loh. Yang ngomong BPOM, guys. Yang ngomong negara. Ini ada logo apa nih? Ada logo Garuda. Relabeling. Apa? Doktif terima 800 juta, Doktif meres 500 miliar, Doktif meras kemarin di Vita sama Siolo berapa? Top up 100 miliar, ya. Ancamannya tetap guys, 12 plus 5 enggak ngaruh. Tidak mempengaruhi ancaman hukuman terhadap terdakwa. Iya. Ayo bujur-bujurnya. Terus bekerja keras menyelamatkan junjungan kalian agar mendapatkan uang receh, atau masyarakat-masyarakat yang ingin tetap dulu silahkan. Kenapa? Nggak ngaruh. Duit-duit kalian yang mau diembat, yang mau dihabiskan sama manusia terdakwa DRL ini adalah uang kalian. Mau ditipu terus, itu adalah hak kalian. Yang penting Doktif sebagai warga negara sudah melaporkan. Ya, gitu guys. Apalagi? WTO DNA salmon belum dibahas ya. Mana DNA salmon? DNA salmon. Seru deh pokoknya kalau ngebahas ini. Nih. Anak nih. DNA salmon. Lagian orangnya nggak ngerti dok, Kenapa? Yang masalah DIP produk Doktif itu nggak ngerti, capek ya bahasnya. Udahlah biarin aja. Kalau memang gini loh, yang pengen menjarain Doktif itu siapa sih? Pastinya Richard dong, iya kan? Kenapa Richard nggak melakukan itu? Kenapa nggak ngelaporin kalau produk Doktif bermasalah? Bisa dong kalau emang sama kayak dia. Kalau emang Doktif yang salah, kenapa dia nggak bisa? Kenapa? Hai Koko Online, coba Doktif pikir yuk. Ayo berpikir, kenapa Richard yang paling semangat getol seharusnya memasukkan Doktif hanya bisa melaporkan Doktif dengan ancaman 9 bulan atas pencemaran nama baik. Kenapa dia nggak melaporkan kayak Undang-Undang Kesehatan 12 plus 5? Mana laporannya Intan Mutia Dugong? Mental kan? Di Polda Aceh? Coba, Doktif tanya. Di Polda Aceh, Intan Mutiara mah koar-koar bahwa produk Doktif berbahaya. Mana? Tidak terbukti. Nggak pernah. Doktif bukan Richard. Ya, Doktif tidak pernah melakukan relabeling. Nih, ada nih lihat nih guys. Dia bisa-bisanya ngomong. Tanggal berapa itu? Februari 2023. Dia akan mengganti boxnya menjadi seperti ini. Artinya apa? Dia mengakui tidak ada tomat putih di sini. Nih,
Mana ada tomat putihnya? Mana ada? Nih. Mana ada guys, coba. Ada nggak tomat putihnya? Nggak ada kan? Gimana? Yang ini. Kan dia Ya, kan, ganti ya. tuh. Heeh. Cepat dibahas juga guys gantiannya. Nah, itu yang membuat akhirnya Doktif beli di RDP. Dia bilang akan mengganti kotak seperti ini. Nih. Ternyata dia jual strip. Kenapa? Kalau menurut Teh Sandri motifnya apa? Kok dia akhirnya tetap jual yang begini? Ya sampai sekarang kan yang kemasan ini kan nggak ada di e-commerce kan, nggak di mana-mana kan? Yang mana? Yang biru. Ya biru belum ada. Nggak ada. Nggak Coba ada. kalian cari guys. Coba kalian cari dia jual nggak yang biru ini yang dia ngomong tidak ada masalah. Udah itu Diganti aja. kemasannya. Ini orang sangat manipulatif ini manusia ini. Nih. Berarti nanti kalau teman-teman lihat nomor izin edarnya juga akan berbeda karena pergantian kemasan juga. Nah, kalau pergantian kemasan seperti ini, otomatis NA-nya juga akan berbeda, guys. Ya nomor izin edarnya. Nomor ini. izin edarnya akan berbeda juga. Kok cepet banget? Kan nanti bingung. Ini kan lama kan kalau suplemen. Iya, itu kalau kan suplemen diulang lagi guys. Jadi dilihat. Tapi kalau misalnya memang isinya sama, biasanya itu akan tetap ada pergantian, Nih. tetap akan ada pergantian walaupun itu kemasan. Ternyata yang dia jual Strip. jadi strip. Apa ada di otaknya, Richard? Cuan. Cuan, cuan, dan cuan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia tuh gampang. Berpikirnya seperti itu. Maaf ya, Chat. Masyarakat Indonesia sudah tidak seperti dulu lagi. Ya masih ada sih, tapi nggak banyak. Bujer-bujer yang masih pengen digiring. Ya kan 800 juta. 200 miliar, 100 miliar pakai dokumen palsu. Ya, dari mana? Dari Kim Gembel. Ternyata Kim Gembel sekarang daftar pencarian orang dicari sama Mpok Lela. Bayangin. Kenapa? Karena dia suka omon-omon. Yang penting apa? Yang penting itu kalau masyarakat itu dikasih omongan yang meyakinkan. Faktanya nggak usah dikasih, bukti nggak usah. Meskipun dia ngibul, yang penting meyakinkan. Kalau Doktif, sorry. Kalau Doktif tipenya bukan begitu. Doktif mereview produk pakai lab. Sementara lu, Cat, mereview produk, menjelekkan produk orang pakai asumsi. Ingat nggak jejak digitalnya dia, guys? DRL approve. Produk saya lah yang paling bagus dibandingin sama produk yang lain. Produk dari brand lain pada zaman itu dia. Makanya Bang Denisu bilang, bukannya lu sendiri begitu dulu. Diem, kicap langsung. Kalau Doktif, hasil lab. Duitnya Doktif sendiri. Beli sendiri, nguji sendiri. Kalau lu, ada lagi yang endorsement apa? Dia. Jadi dia ngaku-ngaku hasil labnya dia, padahal itu lab dari pabrik. Itu kelakuan Richard. Itu nanti next. Itu next nanti Doktif bongkar. Itu nanti next Doktif bongkar. Dah. Ada nanti, ntar aku ceritain kalau udah off. Ada nanti buktinya. Kalau kita mah ngomong by bukti aja, guys. Terus yang ini nih. Nah, ini DNA salmon ini, Teh. Ya, kemarin. Ada 3 guys nomor NA-nya. Satu tidak ditemukan, yang satu lagi itu yang ditarik, satu lagi itu yang gak lama setelah adanya keluar ini ada lagi. Ada 3. DNA salmon tuh ada 3 nomor izin edar yang berbeda. Ya, yang pertama yang ditarik, ganti kemasan. Kan kalau Ya. ganti kemasan kan memang ya berdasarkan ganti kemasan itu tetap bikin NA baru. Yang Ya. pink, yang sekarang itu, yang pink itu. Nah, yang terakhir itu yang itulah pokoknya itu e-commerce ada tulis nomor NA-nya di situ dia. Nggak ditemukan. Nih, ini kalian ingat nggak ini punya siapa? Dah. Ini kalian ingat nggak ini? Yo. Nih. Gatot Koco guys. Itu positif sildenafil teman-teman. Ya emang oke lah. Memang kalau pabrik ya bisa dituntut sih pabriknya juga. Nah, ini. Tuh. Ini apa ini? Nah, Gatot Koco itu press release-nya. Jelas guys. Jadi sildenafil ini efek Nggak pernah sampingnya dibahas tuh kan sama benar. dia? Nggak akan dibahas. Yang dibahas produknya Doktif. Karena apa? Karena dia intinya ingin menjatuhkan kredibilitas Doktif. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan Doktif pribadi. Rilis yang dilakukan itu gak ada kaitannya. Kalau kalian nonton tuh konten Sandi bahas sildenafil tuh pernah tuh sampai efek sampingnya, Nih. sampai berapa apa aja yang terjadi itu udah pernah dijelaskan. Gak ada.
Ini jualannya siapa? Coba Detif tanya. Jualannya siapa ini? Jualannya siapa? Kok nggak dibahas rilisnya? Kok nggak dibahas Cat sama bujer-bujernya? Kok nggak dibahas? Ini bisa menyebabkan kemetongan loh. Ini bisa bikin orang metong loh. Kok nggak dibahas Cat? Hah? Kenapa Cat? Karena masyarakat Indonesia itu bisa digiring oleh konten-konten kamu. Ini produk siapa? Jadi kalau masih ada Produk ayam kocok-kocok icat. tolong dibuang ya guys ya. Kalau masih simpan. Ya buang guys, bahaya. Dia bisa bikin jantung berdebar sampai kalian berangkat. Menghadap ilahi sang pencipta. Nah ini pelakunya siapa? Jadi ya guys, ini kejadian yang akhirnya membuat Dokti semakin yakin memang terdakwa Richard itu yang mulia harus dimasukkan selama-lamanya. Ya, karena dia sangat pintar sekali, expertnya dia, keahliannya dia dan menggiring opini masyarakat. Sehingga apa? Masyarakat lupa dengan konteks aslinya perkara dia. Lupa kerugian ratusan miliar uang masyarakat, ya kan? Yang penting apa? Yang penting yang pelapornya itu dijatuhkan agar tidak ada pelapor lain yang berani melawan seorang Richard. Ya kan Cat, itu kan maksud kamu? Salah kamu, yang kamu lawan itu kan itu sudah bilang. Pada saat kamu mematikan yang pertama. Kan itu sudah bilang, kamu itu melawan serigala. Ya, serigala itu meskipun sendiri nggak apa-apa. Beda sama kamu, gerombolan bebek. Kalau bebek itu harus gerombolan. Ya, termasuk kamu sama lawyer-lawyer kamu. Doktif anggap sebagai gerombolan bebek. Kwek, ribut, gak karu-karuan. Selalu ribut, Kak Doktif, langsung embat. Udah gak usah kebanyakan wak. Gitu. Udah, faktanya aja. Produknya dia bisa menyebabkan orang metong. Kok nggak dibahas sama bujur-bujurnya? Nih. Udah, buang. Udah. Yang ada buang ya guys. Yang ada buang tuh. Ya, buang. Ya, apalagi kemarin itu kan sempat ini sangat bagus sampai dipromosiin itu Dok. Aku sangat menyayangkan guys. Maksudnya tuh ya kita memang tidak ini ya. Aku kemarin positive thinking. Oke lah kita Masih percaya masih ya? percaya awalnya. Masih percaya kan? Karena kan ya yang aman nih produknya udah Bepom, udah cek gitu kan. Tapi pas press release udah hadir kan terkejut juga teman-teman. Dan dari pihaknya Kacau. mereka nggak klarifikasinya nggak kayak apa gitu, kayak senyap gitu teman-teman, kayak pura-pura lupa. Memang sih kalau BKO ini atau bahan kimia obat ini memang sangat sepi ya Dok ya, karena kalau kosmetik kan ini gitu. Apalagi ini konsumsi guys, masuk ke tubuh gitu. Kalau ini kan kulit teman-teman, apalagi wet tomato tuh juga ya guys ya. Cuman merasa terbohongi aja. Nah, itu yang itu ya pembelian ya Dok ya. Coba alamat nggak boleh tahu nih. Iya alamat. Nggak, ini nggak ada nih. Nah ya. Ini kalian lihat guys. Ini pembelian dari DNA salmon. Tanggal berapa kalian bisa lihat nggak? Bisa kelihatan nggak? Cak, ini bisa kelihatan nggak sama orang ini? Bisa dilihat nggak? Pembeliannya bulan apa guys? Kelihatan nggak pembeliannya bulan apa guys? Hah? Nggak kelihatan ya? Saksi, coba. Apa kira-kira? Siapa yang nyebutin pertama kali nanti dapat sunscreen? Cak, lihat ya, saya menyebutkan pertama kali yang benar dapat sunscreen. Bulan apa? Ya nggak kelihatan nanti yang menang dapat sunscreen guys. Coba. Bulan apa? Masa nggak kelihatan sih? Udah. Ya apanya? Hah? Hah? Salah? Guys. Coba aja. Salah lagi, coba lagi teman-teman. Agustus, Salah? Januari. Salah? Nggak nampak Dok. Sampai sini tengah dikit, tengah. Ke tengah. Nah, sebelah sini. Nah, terus. Nah. Screenshot guys. Screenshot. September, Salah. Februari. Nah, Februari benar. Yang bilang Februari mana guys? Februari tadi. Oh enggak. Khairil Anwar. Khairil Anwar kamu menang sayang. Khairil Anwar tolong. Kamu dapat sunscreen. Kamu keciduk-ciduk sunscreen. Tahu nggak kenapa udah ditunjukin itu? Invoice yang ada di majelis hakim yang mulia. Tetonggo Pak nih. Itu adalah 20
6 Februari 2024 guys. Februari 2024. Sedangkan DNA salmon di rumah saja atau red skin itu sudah dicabut per Desember 2023. Artinya apa? Richard. Artinya apa? Kamu tidak melakukan penarikan dari penjual-penjual produk kamu. Cuma ganti kemasan jadinya. Udah. Jadi si orang ini kemungkinannya beli dari Richard. Ya kan? Terus habis gitu dia jual lagi. Nah, pada saat rilis Bepom. di Bepom, dia nggak menarik itu. Akhirnya masih dijual. Yang salah siapa? Yang salah penjualnya kan nggak ngerti apa-apa. Harusnya kan lu yang narik. Tapi kenapa bisa-bisanya kamu bilang itu bukan barang saya? Tidak bertanggung jawabnya seorang Richard terhadap barang jualannya, guys. Kalian pikirkan coba. Gimana kelakuan Richard? Dia menjual produk, tapi dia tidak ada after sellingnya. Nggak peduli. Yang beli mau produk itu nanti ditarik, mau produk itu membahayakan, dia nggak peduli. Yang penting cuannya sudah dapat. Itu kelakuan terdakwa DRL. Gila. Itu yang kalian bela. Hebat banget ternyata. Emang berarti bener tuh omongannya Richard. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang berarti bener omongannya dia. Ya kan? Masalahnya omongannya dia salah, nggak kayak dulu. Gitu loh. Jelas-jelas. Februari 2024. Sedangkan 2023 udah dicabut. Artinya apa? Case-nya sama seperti stem cell. Izinnya dicabut Desember, dia masih jual di Januari 2025. Icat. Cuma ganti kemasan kotaknya lebih minim, Dok. Ya kan? Yang dari gede minim. Dari gede dia jadi kecil, yang pink jadi kecil-kecil. Ya, minim. Udahlah guys, ini emang orang ini kayaknya nggak bisa sebentar masuknya. Udahlah kayaknya minimal yang mulia lebih baik 8 tahun atau 10 tahun deh kayaknya yang mulia ini. Ya, di dalamnya kalau misalnya vonisnya nanti misalnya nanti tuntutannya 12 tahun, 8 tahun, 10 tahun lah mendekam biar agak tenang gitu ya. Jadi nggak banyak lah uang masyarakat yang keciduk sama dia, yang diambil sama dia. Terus dimiskinkan gitu, dibalikin. Dan itu pengennya dibalikin. Ya Allah, dibalikin. Gimana caranya balikin duit masyarakat? Itu aja pengennya Doktif. Makanya setiap ada yang mau ngajak damai, balikin. Berapa? Balikin tuh pembeliannya masyarakat. Bukan ke Doktif. Tapi ke kalian lagi. Tapi kan diputer sama dia. Puter. Atau kalau enggak gini aja, Ivan, Ko Ivan, suruh bicara aja. Chat, Ko Ivan kan teman lu, Chat. Teman lu, Chat. Netizen tanya nanti sama Kok Ivan main ke IG-nya atau main ke Coba TikTok-nya. tanya aja. Gitu loh. Bener nggak 250 tuh buat mulutnya Doktif atau buat masyarakat? Tanyakan ke Ko Ivan. Kalau Ko Ivan orangnya baik, guys. Dia bukan tipe orang yang kayak Richard. Ya, betul harus katakan emang apa adanya. Begitu dia tahu kayak begitu dia bilang, oh ya udah deh. Udahlah Dok, kita ngomong santai aja, kita ngomongin kesehatan aja deh. Nah, selesai baik dia. Gitu, udah selesai. Doktifnya sama Ko Ivan. Gratisan. Doktif kasih yang namanya Ko Ivan yang punya Hollywood. Minta enggak Doktif duit sepeser pun? Enggak minta. Kenapa? Karena Doktif dokter. Malah dia kaget. Kok Doktif kok suka kayak begini sih? Iya, Doktif bilang Doktif itu memang aktivis, sering ngebantu, sering share-share, sering turun ke lapangan, cek vitamin D, gretongan, nyuntik gretongan. Itu udah biasa, makanya dia kaget. Loh ini gak perlu bayar ini Dok. Gak perlu, ngapain bayar? Saya bilang. Makanya pada saat itu kan dia ampun Dok, ampun emang udahlah. Sampai dia bilang begitu. Itu kelakuannya siapa kelakuannya Richard? Ya Allah, cacat kelakuanmu, cacat. Gak berubah-berubah. Di penjara aja masih bisa bilang apa kemarin dia, saya sakit, saya ini, tapi masih bisa ngatur-ngatur hakim. Kamu tuh terdakwa, Cat. Terdakwa. Ya, ojo ngatur-ngatur hakim. Sampai hakimnya bilang gini, kan pengacara kamu yang minta tunda tadi. Katanya gitu, Dok. Betul. Tapi kan diputar balik sama dia.
Jadi yang minta tunda jam 1, jam 2 itu lawyernya guys, bukan hakimnya. Hakimnya sudah siap di jam 10. Iya, udah siap. Hakimnya pun difitnah. Seorang hakim loh. Hakim. Ini nanti hakim akan menjadi pengamatan sendiri ini. Iya kan? Yang itu ya, Dok, ya, pasal baru itu, Dok, ya. Ha-ha. Apa itu, Jadi Dok? pengamatan Beredukasi. hakim. Hmm. Pengamatan hakim Mm-mm. gitu loh. Kok bisa-bisanya dia memfitnah hakim seolah-olah hakim yang meminta jadwalnya jadi mundur. Sementara kita semua sudah siap di jam 10. Hebat nggak guys? Richard? Benar. Luar biasa. Penggiringannya maksudnya. Tapi bagus lah Cat. Lakukan terus fitnah hakim. Ya, lakukan terus penggiringan-penggiringan opini kamu. Yang jelas tidak akan menyelamatkan ancaman 12+5 di depan mata. Jadi lain kali kalau persidangan, fokus ya Cat. Fokus. Ya, fokus. Fokusnya di mana? Fokusnya di Santri apa? perkara. Santri panas biasanya, Set? Nggak ada sih. Nggak ada. Ada apa sih Sandri? Aduh panas. Nyapa ketahuannya. Akhirnya Doti bisa bantah ya. Kalian pasti bilang klarifikasi bujur-bujurnya haus validasi. Apa tadi yang ngomongnya? Kamu jamu ke ancamannya 12+, idolamu tuh 12+5 ya? Gak ngaruh. Wis salah, nggak ngaruh. Udah fokus aja di pembelaan ingatkan saja idola kamu. Ya, ingatkan saja. Kalau Doti sudah nggak ngaruh dan itu sudah tidak butuh ujian.